Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tabik pun, tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Harmida SPDI, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur dari SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Kami tim calon guru penggerak ada 4 orang, satu Pak Agus Werno SPD, Pak M. Alawi Eskom, Harmidah SPDI, dan Ibu Epi Susanti SPDI. Selamat menyaksikan. Belum, sudah. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya oleh MC Ibu Epi Susanti. Nah, ini adalah lanjutan materi kita yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Terlebih dahulu, nama saya Harmida SPDI, adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur dari SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangatkah siang hari ini? Masih, alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana nih? Kita kasih ice breaking dulu? Iya, kita kasih ya Bapak Ibu bisa mengikuti gerakan saya. Ini adalah salam semangat dari saya. Mungkin ini adalah sebagai penutup kita untuk oleh-oleh Bapak Ibu semua, nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing untuk pembuka ataupun selingan dalam pembelajarannya di kelas. Bisa diikutin Bapak Ibu ya, supaya kita tidak ngantuk. Jadi kalau saya sapa, tepuk semangat. Jadi Bapak tepuk tangan, pok pok pok, dang dang dang, pok pok pok, ding ding ding, pok pok pok, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Tepuk semangat, pok pok pok, sambil bergoyang. Semangat. Jadi lebih heboh. Bisa Bapak Ibu silakan berdiri semua. Ikuti gerakan saya. Ya, kita mulai ya. Bapak Ibu semuanya, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat, semangat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, kita masih tetap semangat kan? Dan terasa sekali di badan kita setelah kita tepuk semangat, maka mengalir aura yang hangat. Iya, bertanda bahwa kita masih punya energi yang semangat. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan menyampaikan materi penutup kita tadi. Kalau disiplin positif sudah disampaikan, kemudian tadi keyakinan kelas sudah disampaikan, dan 5 kontrol guru sudah disampaikan juga oleh pemateri kita, calon guru penggerak yang luar biasa. Nah, saya yang keempat materinya tentang segitiga restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu semua masih agak asing dengan segitiga restitusi ini, maka daripada itu saya akan coba perkenalkan semua sama Bapak Ibu semua. Iya. Sebenarnya Oke. ya. Jadi yang selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besok lagi? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan menggali tentang masalah untuk dia mengeluarkan jawabannya sendiri, dan dia akan berkata jujur tentang apa yang dia alami. Nah, itu kita ada beberapa pertanyaan untuk mengarahkan menggali hal tersebut. Next. Ya, selanjutnya, guru juga menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain.
Jadi kita eh, lebih apa ya namanya, mengarahkan ke hal-hal yang positif, tetapi kita tidak boleh memberikan jawaban terhadap masalah tersebut. Terus kita menanyakan keyakinan nih untuk dia akan perbaiki ke depannya. Ini adalah kata-kata kuncinya yang perlu kita tanyakan sebagai guru. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas? Misalkan ketika dia melakukan sesuatu di lingkungan kelas, maka kita akan menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Nah, selanjutnya, nilai-nilai universal apa yang telah disepakati. Juga ini terkait dengan keyakinan kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini akan menjawab dia akan mengeluarkan jawabannya sendiri. Nah, sekarang begini saja deh, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu nih, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ada yang bisa membantu saya? Kelas yang ruangannya ber-AC. Oh, kelas yang ruangannya ber-AC. Terus apa lagi, ada yang lain? Yang nyaman. Yang nyaman tentunya Bapak Ibu ya, tapi nyaman dalam di sini tidak disiapkan dapur-dapurnya ya. Oke lah, kalau yang ber-AC itu nyaman supaya kita bisa belajar dengan tenang. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu seolah-olah Bapak Ibu itu adalah siswa. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Bagaimana nih kira-kira Pak Robian? Saya tanya sama Pak Robian. Ya, silakan Pak Robian, gimana Pak? Seandainya Bapak menjadi seorang anak, terus ditanya oleh gurunya nih, wali kelasnya, kamu ingin jadi anak seperti apa nak? Gitu. Jadi anak yang soleh kah? Saya ingin menjadi anak yang hebat. Oke, bisa diulang Pak? Saya ingin menjadi anak yang hebat. Oke, terima kasih, menjadi anak yang hebat. Tapi masih agak pertanyaan ya, anak yang hebat seperti apa? Terkadang hebat di dalam kalangan remaja nih, yang jagoan, ketua geng gitu ya. Tapi tentunya yang hebat dalam hal belajar. Terima kasih Pak Robian. Ya, selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah pertanyaan yang mana kita mengarahkan anak itu untuk menemukan jawabannya sendiri. Next. Ya, ini intervensinya. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan syarat non-konfrontatif. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat baik? Ya, tentu ya. Semua anak ingin berbuat baik. Dikasih gini ya, apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Selanjutnya, apa kamu dapat mengubah perilaku? Sikap kamu saat ini menjadi perilaku yang sikap yang lebih baik? Ya. Terus apa kamu dapat apa wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Selanjutnya, apa yang kamu lakukan saat ini? Sudah sesuai ataupun sudah oke menurut kamu? Terus kapan kamu siap untuk memulainya? Maksudnya memulai perbaikan dirinya, atau memulai suatu kesepakatan yang kita sudah buat tadi terhadap solusi daripada masalahnya. Terus peraturannya apa? Ya begitu kan? Ini adalah total yang berpikir itu, yang menemukan solusi itu adalah siswa. Karena guru itu sebagai manajer, sebagai fasilitator, tetapi tidak mengarahkan ke suatu jawaban. Selanjutnya, sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Nah, ini kita bisa. Jika anak itu mengeluarkan, Bu, mohon bantu saya. Tetapi kita tidak membantu itu dalam arti memberikan jawaban untuk masalahnya. Hanya bisa mengarahkan, menuntun. Kemudian saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Terus apa tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, Bapak Ibu semua, kita itu sudah dibuatkan kerangka untuk menangani masalah. Jadi kurang enak apalagi menjadi CGP itu. Jadi rugi Bapak Ibu
yang tidak mendaftar CGP tetapi memang luar biasa. CGP itu luar biasa, guru penggerak itu memang luar biasa. Jadi kita sudah dipunya kerangka untuk menangani masalah, termasuk pertanyaan-pertanyaannya, sehingga kita tidak berlepotan lagi dalam menangani masalah. Next, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Senang kan materi kita di sebagai penutup ini? Ya Bapak Ibu, itu tadi adalah rangkaian-rangkaian bagaimana cara kita menangani permasalahan khususnya terhadap anak, karena guru itu adalah sebagai manajer dan sebagai pemimpin pembelajaran. Terciptanya kelas yang kondusif, yang nyaman, yang aman itu adalah tergantung ke siswanya, muridnya juga terhadap gurunya di depan kelas. Itu satu kata kunci dari saya sebelum saya tutup. Segitiga restitusi ini adalah kontrol kita, rumus kita dalam menangani masalah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila tidak berkenan dengan kata-kata dan sikap saya. Panggil narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Epi Susanti, SPD, yang mana akan menyampaikan materi tentang budaya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kepada Ibu Epi Susanti, atas waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Harmidah selaku moderator. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Luar biasa, masih semangat ya. Walaupun cuacanya terik hari ini, kita harus tetap semangat. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saya hanya ingin berbagi sedikit sesuatu yang saya dapatkan dari mempelajari modul 1.4 dalam proses pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang budaya positif. Nah, kami di sini ada berempat, Bapak Ibu. Yang pertama akan saya sampaikan, kemudian nanti akan disusul oleh teman-teman guru penggerak yang lain. Nah, yang pertama, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata disiplin ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bapak Ibu guru, kadang-kadang kita merasa siswa kita disiplin, tetapi kita tidak tahu motivasi apa yang mendasari dia melakukan perilaku disiplin itu. Apakah motivasinya dari dalam, apakah motivasinya dari luar? Nah, selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat posesif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal
menurut Diane Gossen tahun 1998, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sekarang ini gencar sekali kita dengarkan, kita terapkan di dalam kelas, bahwa seorang guru atau fasilitator dalam Merdeka Belajar, kita harus menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian memiliki nilai mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Ini berkaitan dengan semua nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tawaran. Setuju atau tidak setuju? Pernyataan berikut. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Bagaimana nih, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Jadi setuju ya Pak ya, bahwa hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Oh, ada yang tidak setuju? Tidak setuju. Nggak setuju ya Bu ya? Iya, karena kita punya persepsi masing-masing. Ya Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ternyata setiap perilaku manusia itu punya latar belakang. Nah, di sini ada 3 latar belakang yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan... Terima kasih kepada Bu Harmida selaku pembawa acara pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Agus Prayitno, JGP Angkatan 11. Di sini saya ingin berbagi praktek baik. Sebenarnya kita di sini juga sama-sama belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif mengenai keyakinan kelas. Sebelum saya sampaikan materi, gimana kabarnya Bapak Ibu? Masih semangat? Kemudian kita ini akan belajar mengenai budaya positif. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, dari Ibu Evi, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa ya Bapak Ibu? Jadi di sekolah kita ini kan diwajibkan untuk menggunakan helm. Itu kenapa Bapak Ibu? Supaya apa? Demi keselamatan. Iya, demi keselamatan salah satunya. Kemudian tertib lalu lintas. Selanjutnya apa? Biar keren, luar biasa ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki aturan membuang sampah pada tempatnya? Kenapa? Lingkungannya nyaman. Biar lingkungannya nyaman. Kemudian tidak bau, apalagi Bersih.
biar kelihatan bersih, indah, kemudian rapi ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, tadi Bapak Ibu mengikuti pelatihan hari ini salah satunya berbagai praktik ya. Itu datangnya tepat waktu tadi kayaknya ya. Mengapa perlu datang tepat waktu? Apa? Supaya tidak terlambat. Nah, disiplin ya, menghargai waktu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ya. Seperti yang sudah diterapkan di sekolah kita, itu siswa-siswi SMA Negeri 1 Banda Sri Bawono itu hadir paling lambat 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi jam 7.15 itu siswa-siswi SMA Negeri 1 Sri Bawono itu harus sudah hadir. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Selanjutnya yaitu budaya positif. Di situ ada peraturan kelas, selanjutnya ada keyakinan kelas dan lingkungan yang positif, di mana itu saling ketergantungan. Jadi kalau kita menerapkan peraturan kelas, pasti akan ada keyakinan kelas dan lingkungan juga akan menjadi positif ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh keyakinan atau kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi ketika Bapak Ibu guru itu membuat keyakinan kelas, itu harus kalimatnya atau bahasanya itu yang positif ya. Jangan ada yang negatif. Contoh negatifnya itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu contoh negatif. Ada kata-kata tidak ya. Jadi diganti kata tidaknya harus apa? Misalkan Buanglah sampah pada buanglah sampah pada tempatnya. Jadi diusahakan jangan ada kata-kata yang negatif. Kemudian kita sebagai guru mapel atau guru mata pelajaran itu seharusnya itu memiliki kesepakatan kelas ya. Jadi setiap guru mapel itu memiliki kesepakatan kelas masing-masing. Jadi kesepakatan kelas ini tidak hanya wali kelas dengan siswanya, tetapi semuanya guru yang mengajar itu harus memiliki kesepakatan kelas dengan siswa yang diajar atau dengan kelas yang diajar. Kemudian di sini contohnya lagi, kami murid yang semangat belajar. Ada juga kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di sini kan contohnya tidak ada kata-kata negatif, semuanya positif. Oke? Nah, diskusi. Apa pendapat Anda tentang fenomena hiburan kayak dari apa pembelinya, apa yang hilang dari tujuan pembuatan kelas? Bisa ada kelas yang dan kesepakatan kelas, peraturan atau tata kelas pajangan di anak sekolah dikasih belajar yaitu MP7500. Jadi di sini contoh kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh guru. Dari materi yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi pada luar biasa semuanya ya. Nah, sedikit lagi ini ada materi tambahan dari Bapak Muhammad Alawi, Sarjana Komputer. Kepada Bapak Alawi, waktu dan tempat disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabur. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Siang-siang ini ngantuk ya Bapak Ibu? Nanti kita breaking ya. Kita joget-joget dulu. Tetap semangat. Sebenarnya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sama teman Ibu namanya Muhammad Alawi, alamat Pugung Raharjo, saya GP Angkatan 11. Kebetulan kami di sini melakukan aksi nyata dan tadi sudah diawali oleh Bu Epi, kemudian Pak Agus, dan yang ketiga nanti yang terakhir rekan kami Bu Hadah. Kita breaking dulu ya, kan ini sudah lelah ya dari pagi, sekarang sudah siang, apalagi sudah makannya itu ngantuk gitu ya. Oke, saya siapkan dulu. Silakan berdiri dulu, ya, siap-siap. Ini saya juga nggak begitu hafal gerakannya. Minta salah satu bantuannya kepada Bu Harmida. Bu Harmida, kita semuanya berdiri ya, supaya Saya ikutan boleh nggak Pak? Iya, silakan. Oke. Sambil olahraga. Iya. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut, tangan diputar. Lung, tangan digulung. Mulai melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar. Bagaimana Bapak Ibu, masih ngantuk? Mudah-mudahan ice breaking tadi bisa melemahkan otot-otot kita yang sudah kencang dari pagi sampai dengan jam siang ini. Oke, baiklah, kita langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu tentang sudah terlihat. Kita ke 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrolnya.
Eh, 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham 5 posisi kontrol sebagai guru ya untuk mengendalikan, atau kalau kita ada di kelas ada salah melakukan ya. Nah, saya pendidik, guru memiliki peran penting untuk mengendalikan kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang aktif. 5 posisi kontrol yang pertama perlu kita ketahui lebih dahulu. Yang pertama itu adalah penghukum ya. Ini bisa kita lihat di bagian slide-nya. Kebaca Bapak Ibu? Ya.